Shalom, damai di hati, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Puji syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini, Minggu 6 Desember tahun 2020, kembali lagi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Walaupun hanya lewat pengeras suara atau rekaman, namun kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Winangun. Kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Dina Sofia Mawara Werat STH. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang boleh memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dalam persiapan, diundang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, marilah beribadah kepada Tuhan Allah kita dengan penuh sukacita, sambil kita menyongsong kedatangannya kembali dengan penuh ketaatan. Kita menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Jemaat, kita mulaikan ibadah Minggu Advent kedua ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya Kau yakini tujuan janji-Mu. Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Tuhan kiranya menyertai saudara juga. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah Minggu Advent kedua ini diambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita menyanyi Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan.
Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 1-4. Demikianlah hukum Tuhan. Kita menyanyi NNBT 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam masa penantian ini, seringkali kita tidak mampu setia dan kurang sabar dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kita cenderung tergoda untuk berbuat dosa dan melanggar ketetapan Tuhan. Kita sudah mengecewakan Tuhan dan orang lain. Tapi saat ini adalah saat Tuhan bagi kita semua. Marilah datang kepadanya dalam kerendahan hati dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan kami. Engkau juga tahu apa yang telah kami lakukan selama ini. Karena itu dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran iman, kami datang mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Banyak kali apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kami langgar semua itu. Karena kami hanya lebih suka mengikuti keinginan hati kami dan melupakan apa yang Tuhan inginkan. Kami cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melalui sikap hidup kami terhadap orang lain. Sebagai pemimpin-pemimpin, kami kurang mampu menjadi teladan dan tidak mampu membawa kebenaran, keadilan, bahkan kemakmuran serta damai bagi yang dipimpin. Dan sebagai masyarakat dan jemaat-Mu, kami kurang menghargai apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kami. Kami banyak kali mengandalkan diri kami, bahkan segala yang ada pada kami, serta kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Kami melecehkan Engkau Tuhan dalam sikap-sikap hidup kami setiap hari. Ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini. Kami membawa doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita menyanyi penebus dosa.
Saudara-saudaraku, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya 1 ayat 18 sampai 19. Kita menyanyi, bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Allah. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Jemaat kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa kekal sorgawi, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangilah kami dengan Roh Kudus. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami mengerti firman-Mu. Dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu ini boleh menerjemahkan firman-Mu. Datanglah ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami mau mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah pagi hari ini terdapat di dalam Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allah, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia menginjak tanah kita. Maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi,
maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyertakan tiap-tiap berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memusnahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada ibadah pagi hari ini. Saudara-saudaraku, jemaat kekasih di dalam Tuhan. Tema kita di minggu ini, di minggu Advent yang kedua ini, dari tempat terkecil datang penyelamat. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, bukanlah hal yang mudah bagi kita manusia jika diposisikan sebagai yang kecil, yang lemah, yang sedikit, yang hina. Karena posisi seperti ini mudah terabaikan. Karena kebanyakan manusia lebih fokus pada yang besar. Orang besar atau orang yang besar, hal-hal yang besar, dan yang besar jumlahnya. Tetapi kalaupun ada dalam posisi ini sebagai yang kecil, maka tak usah kecewa saudara-saudara. Tidak usah takut. Karena yang kecil atau yang besar, yang terkecil atau yang terbesar, semua berada di tangan Tuhan. Yang terkecil pun dapat dipakai Tuhan untuk mewujudkan rencananya dan untuk menyatakan kuasanya. Saudara-saudaraku, Bethlehem Efrata adalah daerah yang kecil, yang tak diperhitungkan. Tetapi justru tempat terkecil lahir atau datang pemimpin yang besar, yang memimpin Yehuda, yang memimpin dunia ini dan manusia, yang menjadi penyelamat manusia. Dialah Yesus Kristus yang dinubuatkan Mika 5 ayat 1 dan yang diberitakan Lukas 2 ayat 4 sampai 7 sebagai seorang yang akan memerintah. Menurut Mika, seseorang yang akan memerintah itu dia akan menjadi raja baru yang akan memerintah dengan adil dan menghadirkan damai sejahtera bagi umat Tuhan yang sedang dipimpin oleh raja-raja yang tidak adil, yang dipimpin oleh raja-raja yang tidak mendatangkan kemakmuran dan damai,
yang hanya mencintai kejahatan, yang rakyatnya juga melakukan segala penyelewengan, kejahatan, penyembahan berhala, penipuan dan perampokan, serta yang melakukan kejahatan-kejahatan di bidang keagamaan. Sehingga Mika katakan Yerusalem dan Bait Allah akan dihancurkan. Pasal 3 ayat 12. Artinya murka Allah, penghukuman Tuhan akan dirasakan. Tetapi meskipun pemimpin dan umat seperti itu, sehingga mengakibatkan murka Allah menimpa umatnya, tetapi tidak selamanya murka Tuhan akan menimpa umatnya. Janji keselamatan yang diberitakan dengan kedatangan seorang raja yang lahir atau datang dari Betlehem Efrata, dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Pemimpin yang akan datang itu, kata Mika, adalah pemimpin yang penuh kasih, benar, dan adil. Raja damai. Ayat 3 tuliskan, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Kekuasaannya tak terbatas, meliputi seluruh bumi, tidak dibatasi oleh tempat. Ia menjadi besar dan menjadi damai sejahtera. Saudara-saudaraku, bahwa ternyata hanya oleh Dia dan di dalam Dia manusia menikmati damai sejahtera, yaitu keselamatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan dan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Mika. Dan kepada bangsa-bangsa yang jahat yang disebutkan dengan Asyur, yang tidak mau mendengarkan Tuhan, akan mendapat murka Allah, dilenyapkan, dibinasakan dan dihancurkan. Ayat 9 sampai 13. Tuhan akan menunjukkan kekuatannya dan kemenangan umat Tuhan terhadap musuh mereka, yaitu bangsa Asyur. Bukan karena mereka memiliki kekuatan militer atau ada kuda-kuda yang kuat, kereta, kekuatan-kekuatan sihir, tukang peramal, patung-patung. Karena semua akan dilenyapkan. Tetapi kemenangan mereka karena Tuhan yang bertindak dengan kuasa dan keperkasaannya yang menyelamatkan umatnya. Saudara-saudaraku, Yesus sebagai Raja Damai yang telah dinubuatkan Nabi Mika telah datang bagi kita. Ia menyelamatkan kita dari segala kuasa dosa. Ia menyelamatkan kita meskipun kita adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dibanggakan. Karena kita adalah pendosa. Karena itu kita bersyukur untuk anugerah ataupun kasih karunia Tuhan ini. Yesus datang bagi manusia yang tengah dikuasai oleh keegoisan, keserakahan, dan yang penuh ketidakbenaran, serta pertentangan-pertentangan.
agar manusia selamat. Karena itu, datanglah pada Yesus, Sang Raja Damai itu. Dan kalau kita harus menghadapi ancaman dan tekanan dari manapun, karena kita dianggap kecil dan terkecil, karena kita dianggap lemah dan tak diperhitungkan, maka firman Tuhan mengingatkan kita dengan pasti bahwa Allah akan bertindak, melepaskan, memulihkan, serta menyelamatkan kita. Dan Dia sendiri yang akan bertindak terhadap mereka yang jahat. Jemaat Tuhan, kiranya dengan berita ini, kita semua di Minggu Advent ini, yang masih dalam berbagai persoalan dan pergumulan hidup, yang tengah menghadapi berbagai kesulitan hidup, kiranya kita semua kuat, terhibur, dan tetap ada dalam pengharapan kepada Yesus yang telah lahir, yang akan kita rayakan kelahirannya, dan yang sedang kita nantikan kedatangannya kembali. Jemaat kekasih dalam Tuhan, tanggal 9 Desember kita akan memilih pemimpin kota Manado dan pemimpin Provinsi Sulawesi Utara. Marilah kita dengan semangat Adventus, kita memberi dukungan dengan berpartisipasi menggunakan hak suara kita, sambil menciptakan dan menjaga keamanan, kenyamanan bersama, menghadirkan damai di tengah-tengah kebersamaan kita dengan masyarakat yang lain. Dalam doa kita semua, mari kita memilih pemimpin yang seperti Tuhan kehendaki, yang memberi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, yang menghadirkan damai sejahtera karena melakukan kebenaran, keadilan. Mari sebagai warga masyarakat, kita berkomitmen untuk menghindarkan diri kita terjebak pada politik uang. Ada doi, banyak doi, ada suara. Juga politik transaksional kita hindari. Semoga pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang berkenan kepadanya, yang menjalankan kekuasaan yang diwarnai dengan kekuatan, keluhuran, dan kedamaian. Tuhan memberkati kita semua dan menolong kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sambil kita memberi persembahan, Nas persembahan Hagai 2 ayat 9. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kita menyanyi, hai seluruh umat Tuhan. Terima kasih atas berkat
Marilah kita berdoa umum. Dalam doa ini kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun tanggal 6 sampai 12 Desember. 7 Desember Bapak Franky Ratak, 8 Desember Saudara Vidi Turang, Bapak Devi Robot, 9 Desember Remaja Arya Sujoko, 10 Desember Hendy Turang, adik Kate Asa, 11 Desember Saudara Maisi Maindoka, 12 Desember Saudara Daisy Leuhang. Yang sakit, bahkan yang dalam proses pemulihan dan yang lanjut usia, Saudara Yosua Lumempo, Ibu Evi Patimahu Ibrahim, Bapak Yance Feldi Wowor, Ibu Olvi Karo Raintung, Bapak Rudi Manembu, Ibu Janda Yohana Tetelep Talilipori, Ibu Janda Juliana Dunggio Ipinontoan, Ibu Janda Theodora Walalangi Robot, Ibu Janda Nelly Sambo Mandolang, Ibu Janda Elizabeth Raintung Samba, Ibu Janda Wilhelmina Kolowai Rengku, Ibu Janda Katoco Leuhang Dumalang, dan untuk pilkada tanggal 9 Desember. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Juru Selamat, Raja Damai, yang selalu dan yang akan memberkati kami di sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Makasih banyak Tuhan Yesus, karena Engkau baik. Kau telah menyatakan firman-Mu bagi kami. Biarlah kami terus hidup berkenan di mata-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Ebenezer Winangun. Di minggu Advent kedua ini, dalam penantian merayakan Natal dan penantian kedatangan Tuhan kembali, kiranya kami jemaat-Mu akan terus hidup dalam pertobatan, melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kami. Kami akan menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kami menghindarkan diri dari hal-hal yang mendatangkan kehancuran hidup dan hidup sendiri maupun kehidupan orang lain. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan terus mewarnai dan dimiliki oleh jemaat-Mu Tuhan Ebenezer Winangun. Mulai dari anak-anak bayi sampai kepada orang-orang tua lanjut usia. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu. Kami pun menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah selalu ada kesehatan dan kekuatan. Dihindarkan dari segala mara bahaya, dari virus-virus jahat, termasuk COVID-19 ini. Kiranya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tolong kami Tuhan. Berkatilah dan tolonglah para medis yang terus memberi diri mereka untuk mengobati dan memperjuangkan kehidupan bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong mereka sekalian. Dan mereka yang sakit di rumah sakit, yang terpapar COVID-19, Tuhan kuatkan, hiburkan, dan pulihkan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Kami membawa kehidupan jemaat-Mu yang akan melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember. Baik sebagai warga jemaat maupun warga masyarakat di Kota Manado dan di Provinsi Sulawesi Utara ini. Biarlah kiranya pilkada ini akan berlangsung dengan aman, damai, dan oleh kuasa Tuhan, semua mereka yang bertugas, panitia ataupun yang dipercayakan dalam rangka pelaksanaan pilkada ini, Tuhan tuntun dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Biarlah Engkau dengan kuasa-Mu akan memilih mereka yang berkenan kepadamu. Pemimpin yang betul-betul berkehendak baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Para calon Tuhan berkati mereka semua dan Tuhan memberi kekuatan untuk menerima apapun hasilnya. Terima kasih Bapa. Berdoa kami untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun. Tuhan memberkati mereka sehat dan kuat selalu, dan hidup mereka biarlah ada dalam kuasa
dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati mereka sekalian. Mereka yang dalam proses pemulihan, yang sudah lanjut usia, yang tak berdaya, biarlah Tuhan menguatkan, menghiburkan, tapi juga menyemangati mereka untuk tetap hidup dalam pengharapan kepadamu. Iman mereka semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelaksanaan ibadah-ibadah menyambut Natal di Kolom, Pipra, bahkan perayaan-perayaan Natal nanti, tahun baru, biarlah semua itu dalam kuasa Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami semua boleh terbebas dari coronavirus ini, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah-ibadah lagi di rumah gereja, termasuk di dalamnya perayaan-perayaan menyambut Natal dan Natal serta tahun baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya kami bangsa ini akan dipulihkan ekonomi kami, diberikan aman dan damai. Dan pemerintah kami diberikan hikmat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Mereka yang menderita karena teraniaya dan terbunuh di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Tuhan tolong keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan, agar mereka dikuatkan dan dihiburkan, dan iman mereka tidak luntur. Semua umat-Mu Tuhan yang berseru kepadamu, yang dalam berbagai pergumulan karena teror, Tuhan Yesus tolong, biar kami semua dilindungi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, kami percaya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan menolong kami. Dan dengan kuasa Tuhan, Tuhan akan menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami. Biarlah hidup kami ada dalam perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu. Dengarkan kami yang bersyukur dan bermohon ini Bapa. Kami membawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Raja Damai, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri, kita tutup dengan menyanyi, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Demikianlah ibadah di Minggu Advent kedua ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.